Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan baik. Anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Tantra. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 4 dan 5. Baik anak-anak, simak pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang jenis usaha di bidang jasa. Nah, bidang jasa ini berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Kata kuncinya adalah layanan. Nah, anak-anak, berbagai macam jenis usaha di bidang jasa. Yang pertama adalah jasa di bidang pariwisata. Ini Bapak contohkan di gambar adalah pariwisata di Jawa Tengah yang sangat mendunia. Apa itu anak-anak? Ya, Candi Borobudur. Jenis usaha bidang jasa yang kedua adalah perbankan. Nah, seperti kita tahu bahwa bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Siapa yang nabung di bank? Ayo, perbanyak tabungannya ya, untuk bekal pendidikan kamu di masa yang akan datang. Nah, usaha di bidang jasa yang berikutnya adalah di bidang keuangan. Di sini Bapak contohkan adalah koperasi. Yang keempat ada asuransi. Yang kelima ada kesehatan. Di sini Bapak contohkan misalkan ada di sebuah rumah sakit. Di situ ada jasa berupa dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis yang lainnya. Berikutnya ada usaha bidang jasa di bidang hukum. Di sini ada istilah lawyer, penasehat hukum, ada istilah lagi pengacara, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami lagi tentang jenis usaha di bidang pariwisata. Yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, dan wisma. Siapa yang pernah bermalam di hotel? Pasti mengasihkan kan? Tapi ingat, senyaman-nyamannya hotel, lebih nyaman rumah sendiri. Apalagi berkumpul bersama keluarga. Berikutnya, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Biasanya, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir ini itu berhubungan dengan pariwisata atau tempat objek wisata. Misalkan kalian berlibur ke Bali, pasti di sana banyak warga sekitar yang menjual cenderamata atau souvenir khas Bali. Kalian juga bisa menemukan ciri khas souvenir tertentu di berbagai wilayah yang menjadi destinasi wisata di Indonesia. Berikutnya adalah usaha pemandu wisata atau tour guide. Bagi kalian tentunya yang sudah sering piknik atau berwisata, pasti pernah ya ada seseorang yang menemani kalian dari awal sampai akhir perjalanan wisata. Biasanya tugas pemandu adalah menjelaskan tentang objek wisata ataupun tempat wisata yang kita kunjungi. Berikutnya ada jenis usaha pariwisata dan transportasi. Ini biasa dikenal dengan tour and travel. Jenis usaha ini menyediakan jasa berupa
penawaran bagi bisa keluarga ataupun bahkan masyarakat yang lebih luas lagi untuk piknik ataupun berwisata, bertamasya bersama-sama. Biasanya kalau sudah lewat tour and travel atau biro jasa ini sudah paket lengkap, kita tinggal membayar. Dari pihak tour and travel sudah menyediakan baik transportasi, tiket masuk, bahkan makan dan minum atau snack selama perjalanan. Pokoknya paket komplit kita dapatkan di usaha tour and travel. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bernapas membutuhkan kekuatan otot. Nah, kira-kira otot bagian mana ya yang kita gunakan untuk bernapas? Yuk kita simak. Perhatikan gambar. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Kalian bisa melihat di gambar yang Bapak sajikan. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru akan membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Nah, bisa perhatikan anak-anak di gambarnya, menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Perhatikan bentuk paru-paru ketika menghirup oksigen dan ketika mengeluarkan karbon dioksida. Nah, anak-anak, sekarang kita ke materi selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tangga nada diatonis mayor, hari ini kita akan melanjutkan dengan mempelajari tangga nada diatonis minor. Mari kita pelajari ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor. Ciri yang pertama, lagunya bersifat sedih. Yang kedua, lagu terlihat kurang bersemangat. Yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Nah, jarak atau interval dari tangga nada diatonis minor adalah 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak meminta kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjenis atau bertangga nada diatonis minor. Bapak akan memberikan contohnya. Silakan kalian bisa mempelajari dan menyanyikan lagu. Lagunya adalah lagu Gugur Bunga.